Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata. Mari bersama-sama kita awali dengan yakin bahwa hari ini kita mau belajar tidak khawatir. Karena kalau khawatir rasanya hidup kita jadi ada di antara seutas tali. Kalau khawatir kita akan merasa bahwa kita bisa jatuh celaka kapan aja. Tapi kalau kita percaya, maka kita akan berjalan di atas sayap kasih Tuhan yang maha besar, maha kuat menopang kita. PKJ 302, jangan khawatir. PKJ 302, jangan khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan hari ini kami mau bersama-sama melangkah dalam anugerah-Mu dan membaca firman-Mu. Dalam nama-Mu kami serahkan pembacaan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan bersama-sama membuka 2 Samuel 17 ayat 5 sampai 14. 2 Samuel 17 ayat 5 sampai 14 akan menjadi bacaan kita. 2 Samuel 17 ayat 5 sampai 14. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai dan orang-orang Arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang yang bersama-sama dengan dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom kepada dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Setinggi-tingginya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Pepatah yang mengatakan demikian tuh mengingatkan kita untuk selalu mawas diri, rendah hati. Karena kadang-kadang manusia itu mudah sekali terbawa suasana, terbawa keinginan pribadinya, dan bahkan tidak jarang manusia itu adalah orang-orang yang seringkali berusaha
melampaui rencana Tuhan. Dan dalam bacaan kita, Absalom ini adalah orang yang mencoba melampaui rencana Tuhan. Dia sudah melakukan kesalahan, satu membalas kejahatan dendamnya kepada adiknya, karena adiknya disakiti dia mau balas. Tapi bukan hanya ke orang itu, tapi juga ke bapaknya. Satu. Kedua, kesalahan Absalom yang kedua adalah manipulasi orang-orang untuk menjatuhkan bapaknya, kudeta. Tiga, Absalom memakai banyak cara dan dia tahu bahwa balas dendam itu salah, tapi masih nekat. Nah, akhirnya dia dihadapkan dengan dua penasehat, yaitu Ahitofel dan Husai. Ahitofel jahat karena membawa semangat membarahi Absalom, tambah dikasih bensin. Sedangkan Husai mencoba melihat bahwa ini caranya Absalom salah dan mencoba menyadarkan Absalom, sehingga Absalom merasa ketika Husai memberikan pendapat, oh ini benar, justru dia menuju kehancurannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada hal-hal yang kita berhasil, hati-hati banget. Karena bisa jadi keberhasilan kita dibawa tanpa sadar, karena kesombongan itu membuat kita justru bahkan tidak siap. Setelah itu kita akan jatuh. Hati-hati banget kalau kita sudah merasa bahwa ini pencapaian saya, ini keberhasilan saya, keluarga saya bisa sampai di titik ini karena pilihan terbaik saya. Hati-hati sekali. Karena ketika kita sombong, ketika kita mulai ada di atas angin, mulai ada di keadaan-keadaan terbaik kita, hati-hatilah bahwa ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhan, saya orang berdosa, saya adalah orang yang mudah salah, mudah jatuh, ampuni saya. Kalau kita nggak berkata demikian, kita akan seperti Absalom, akan hancur jatuh. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada rencana Bapak Ibu yang berjalan baik, tetap harus mawas diri. Bukan curiga loh, mawas diri. Kalau curiga Tuhan kayaknya salah, enggak. Mawas diri bahwa Tuhan, yang terjadi dalam hidupku ini adalah kehendak Tuhan. Aku dapat banyak berkat itu dari Tuhan. Sehingga mari kita sama-sama jalan hari ini dengan lebih banyak membawa kemuliaan pada Tuhan. Apapun yang kita capai, ingat itu sementara. Dan kalaupun itu kita dapat, itu dari Tuhan. Berterima kasihlah dan berhati-hatilah agar apapun yang kita rancangkan bukan untuk dalam rangka menghancurkan hidup orang lain dan menghancurkan hidup diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini diingatkan oleh kejadian Absalom yang jatuh. Dia pikir dia sudah ada di tempat yang terbaik, dia pikir rancangan dia terbaik, justru dia menuju kehancurannya. Ajarkan kami tidak seperti Absalom, Tuhan. Kalau kami mau belajar untuk atau mengampuni, belajar juga untuk kembalikan semua keberhasilan kami kepada Tuhan, dan ajarkan kami tidak mencuri sedikit pun dari setiap pencapaian dan kesuksesan kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.